Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudarto SPDI. Saat ini saya mengajar bidang pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Kedawung, Kabupaten Sragen. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 dari LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta. Saat ini saya akan melaksanakan uji kinerja PPG. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Nah, siapa hadirnya yang masuk? Cynthia, Rizky. Cynthia sama Rizky. Cynthia sakit. Rizky juga sakit ya? Vino juga? Oh iya, Vino izin ya. Katanya orang tuanya punya hajat, nggak apa-apa. Nah, ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Untuk kita berdoa sama-sama. Siap, gerak, doa, mulai. Pada kegiatan ini nanti tujuannya ya, kalian siswa diharapkan mampu memahami pentingnya melestarikan alam dan menekankan tanggung jawab kita sebagai khalifah di bumi. Karena apa? Karena Islam itu agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tidak hanya rahmat untuk manusia, tapi juga tanaman, juga tumbuh-tumbuhan. Setelah itu nanti kalian membuat karya, ya, karya atau proyek karya nyata tentang program pelestarian alam yang diwujudkan dalam sebuah poster, ya, atau artikel untuk mading, ya, yang mana poster atau pamflet nanti kalian bisa mengutip dari ayat-ayat Al-Quran tentang menjaga alam atau hadis-hadis terkait. Tampilkan di situ, ke bawahnya ada gambar-gambar nanti. Jelas ya? Paham ya? Alatnya sudah dibawa dari rumah toh kemarin Pak Guru untuk memberi membawa buku gambar dan pewarna sudah? Alhamdulillah. Ya, nanti kita bisa lanjutkan. Nah, sekalian. Nah, sekarang Pak Guru tanya ini, mengapa menjaga kelestarian alam itu penting bagi kehidupan kita dan generasi mendatang? Mengapa menjaga kelestarian itu penting? Siapa yang bisa jawab? Oke, begini ya. Karena alam menyediakan sumber daya vital seperti udara bersih, makanan, dan obat-obatan yang dapat menunjang kehidupan. Ya, beri tepuk tangan Mas Firda. Menjaga kelestarian alam itu penting karena apa? Alam menghasilkan apa tadi? Oksigen, udara yang bersih untuk kita tetap sehat, tetap bisa bernapas. Ya, juga menyediakan makanan. Yang kalian makan tiap hari dari mana? Dari alam. Ya, dan juga banyak sekali tanaman-tanaman obat untuk kesehatan kita. Bagus sekali Mas Firda. Ya. Yang kedua siapa? Ada yang pendapat yang lain? Mengapa kita perlu menjaga kelestarian alam? Yo, ada lagi nggak? Satu lagi? Yo, satu lagi? Ya. Tanam pohon dan merawat tanaman karena dapat membantu karbon dioksida dan kualitas yang baik. Oke, ya. Ya, mengapa menjaga kelestarian alam itu penting bagi kehidupan kita? Ya, karena
apa? Ketika alam itu kita jaga, kita lestarikan, benar ya, udara sekitar kita menjadi bersih, oksigennya berlimpah, gas hidrogennya bisa terkendali, sehingga apa? Penghuninya bisa sehat. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Berikutnya, ya, kalau tadi mengapa menjadi penting, yang kedua, ya ini coba pertanyaan yang kedua ya, karena kita sudah memahami, tentunya kalian paham. Ya, apa yang bisa kita lakukan, yang kalian bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk berkontribusi pada pelestarian alam? Apa yang bisa kamu lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari untuk melestarikan alam? Nah, coba dipikir, apa yang bisa kita lakukan? Coba yang bisa berdiri. Oke ya. Mengurangi penggunaan plastik dengan cara menggunakan tas belanja dari kain dan menghindari pemakaian plastik. Ya, beri tepuk tangan. Mbak siapa namanya, siapa Mbak? Iin. Nah, Mbak Iin ya tadi menyampaikan sudah berkontribusi untuk melestarikan alam dengan cara apa? Mengurangi sampah plastik. Telah dicontohkan Mbak Iin ketika berbelanja menggunakan apa? Tas dari kain, sehingga kita nggak perlu lagi membawa plastik ke rumah. Ya, bagus sekali. Ada yang lain yang bisa kamu lakukan apa? Oke ya, berdiri. Oke ya, tepuk tangan ya. Sekarang listrik. Nah, untuk melestarikan alam, listrik itu bahannya dari apa? Dari alam juga. Ada yang dari tenaga air, ada dari tenaga surya. Dan itu apa? Untuk melestarikannya apa? Kita senantiasa apa tadi? Menghemat penggunaan listrik. Ketika kita sudah nggak menggunakan, ketika kita tidur, yo lampu dimatikan, TV dimatikan. Jangan sampai kita tidur melihat TV, lampu masih menyala, berarti kita tidak apa? Melestarikan alam. Terus yang lain, yang ketiga. Yo, yang ketiga, ada lagi nggak? Oke ya, Menanam pohon dan merawat tanaman karena dapat menyerap karbon dioksida dan meningkatkan kualitas. Oke ya, beri tepuk tangan. Namanya siapa? Oke, dari Mbak Saksa tadi, cara melestarikan alam dengan apa? Hobinya menanam pohon ya, dengan menanam pohon. Karena apa? Kalau tanaman pohon yang ditanam tumbuh dengan subur, bisa menghasilkan udara yang bersih. Nah, ini akhirnya apa? Alamnya bisa lestari. Alhamdulillah ya, ternyata anak-anak sekalian pinter-pinter semua ya. Nah, anak-anak ya, sebelum kita memulai proyek kita ya untuk membuat poster, biar semangat ya, biar semangat berdiri dulu, ada es briefing. Nanti tolong ditirukan ya. Ditirukan dengan gerakan biar kita sehat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan
dijelaskan dalam surat Ar-Rum bahwasanya kerusakan di darat dan di laut itu penyebabnya bukan karena kehendak Allah sebetulnya, tapi karena apa? Ulah tangan manusia. Akhirnya apa? Ketika Allah memberikan musibah supaya apa? Supaya mereka bisa merasakan dan sadar kalau perbuatannya keliru atau tidak benar. Kalau mereka sadar akhirnya apa? Bisa memperbaiki perilakunya terhadap alam. Nah, ya, berikutnya silahkan simak video ya, dilihat videonya. Ada video tentang alam. Kembali lagi nih bersama saya Jaya Saputra. Pernahkah kita berpikir tentang bencana yang sebenarnya Indonesia? Kerap sekali berbagai bencana melanda Indonesia, misalnya saja kebakaran di Kalimantan dan banjir di berbagai daerah, longsor dan gunung api, masih banyak bencana lainnya. Tahukah kalian kenapa hal tersebut terjadi? Ini dikarenakan adanya dampak kerusakan alam, ekosistem yang sudah tidak seimbang lagi, menjadikan bumi yang sudah tidak ramah lagi. Karena umat sudah banyak berusaha. Berbagai kerusakan ini terjadi karena ulah tangan manusia sendiri, sehingga dampaknya tidak akan kembali ke manusia juga. Untuk itu, menjadi manusia yang bertanggung jawab adalah suatu kewajiban. Jika kita mendapatkan, kita juga harus mengamalnya ya guys, agar keseimbangan ekosistem hutan juga terjaga. Nah, jangan lupa sisi dampak kerusakan alam bagi kehidupan kita semua. Dampak kerusakan alam akibat banjir karena tangan manusia yang kurang peduli terhadap lingkungan. Banjir tidak hanya menyebabkan kendaraan rusak di tempat saja, tapi juga bisa menyebabkan banyak hal yang lain karena arus yang deras. Banjir biasanya disebabkan oleh sampah yang di sungai yang menjadikan sungai tidak lancar. Banyaknya kemudian di sekitar sungai yang menjadikan air sudah terhambat. Bencana ini sering menimbulkan korban jiwa guys, karena kemungkinan akibat dari daerah atau mungkin. Bencana ini juga sering menjadi akibat. Terkadang membuat orang yang sifatnya saja tidak sadar akan terjadi tanah longsor. Adanya bencana tanah longsor ini karena ada kerusakan alam berulang manusia. Adanya penebangan pohon liar tanpa adanya rehabilitasi menjadikan munculnya erosi. Bagaimana tidak? Biasanya dengan gunung ataupun pegunungan maupun daerah sekitarnya, jika terjadi hujan lebat, kumpulan pohon itulah yang akan menyerapai. Kalian untuk membawa kita kantor ya. Silakan kalian ini bisa merencanakan proyek yang berkaitan dengan pelajaran pendidikan sekolah. Yang kedua, membuat poster, pamflet atau artikel terkait. Ya, poster, pamflet untuk apa? Untuk program pelestarian alam. Ya, silakan buat poster yang di dalamnya mengutip hadis-hadis Rasulullah atau ayat-ayat Al-Quran. Tulis di situ, nanti ada gambarnya. Ya. Bisa dipahami ya, anak ya? Bisa. Artikel juga bisa, nanti bisa ditempel di mading kita, di mading sekolah kita. Nah, berikutnya ini juga ada LKPD, Lembaga Kerja Prestasi D. Nanti kelompok berapa diisi nama kelompoknya. 1, 2 sampai berapa 5 teman. Temanya apa? Misalkan poster temanya apa? Ya, ditulis. Silakan kalian pikirkan kelompok yang mau tema apa. Berikutnya pesannya apa? Pesan di dalam poster itu apa? Ya, karena apa? Yang namanya poster itu kan ada pesannya enggak? Di dalam poster ada pesan enggak?
Ada pesannya. Termasuk ketika kalian melihat poster apa itu di jalan itu orang pakai helm, ada yang nggak pakai helm terus kecelakaan, pesannya apa? Supaya menggunakan helm ketika dalam kendaraan supaya aman. Nah, anak ya, ini ada rekannya, silakan nanti diskusikan dengan teman. Rencana proyeknya apa ya, temanya apa, pesannya apa, ditulis dan silakan kemarin kertas karton yang mau membuat poster bisa dilanjutkan. Nah, diskusikan dengan teman, temanya apa? Tema di poster aja ya, tema di poster. Diskusikan dengan teman-teman kamu, temanya apa? Ini sudah belum? Oke, diskusikan dengan teman-teman kamu, diskusi. Silakan ya kalian diskusi, menentukan tema dan juga membuat poster. 40 menit selesai ya, maksimal ya, 40 menit. Ini kelompok berapa? Dan fotonya dulu, nanti artikelnya nanti. Oke, silakan tiap-tiap kelompok maju ya, mempresentasikan hasil karyanya ke depan kelas. Yo, kelompok mana yang sudah siap ya? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2, oke, kelompok 2 maju ya, silakan. Nah, karyanya apa karyanya? Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Nama saya Hendra Fatima.
aktif dalam menjaga dan melestarikan alam serta Oke, beri tepuk tangan. Ini model dari kelompok 2 ya. Ada kerusakan darat dan kerusakan di laut gambarnya ya. Bahwasanya kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia. Ya, ini. Makanya ini perlu kita menjaga kelestarian alam. Oke, berikutnya yuk kelompok yang lain. Yuk kelompok yang lain. Yuk maju. Yuk ini maju. Coba perhatikan ya, perhatikan. Sunatullah dan sunnah Rasulullah untuk menjaga lingkungan. Oke, untuk LK-nya ya. Oke, silakan duduk kembali. Nah ya. Saya kira semuanya masing kelompok sudah menyampaikan posternya ya. Nah, masih satu. Oke ya, masih satu maju. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari kelompok 5 dengan anggota Salsa, Rafiq, Kadimas, Daib, dan Rizky. Saya di sini akan mempresentasikan dari poster kami dengan surat Al-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia dengan tema pelestarian alam. Pelestarian alam merupakan upaya manusia untuk menyelamatkan alam atau lingkungan. Tujuan pelestarian alam melindungi lingkungan dari bencana, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. Pesan dari tersebut adalah jagalah alam lingkungan, jangan merusak alam jika tidak ingin menghirup udara yang kotor. Ya, mana rekannya? Oke, beri tepuk tangan. Beri tepuk tangan. Nah, sekalian ya, ternyata anak-anak pinter semua ya telah mengapresiasikan pesan-pesan baik dari Quran maupun hadis melalui poster ya untuk menjaga lingkungan. Gimana anak-anak pembelajaran dari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan ya. Nah, saya Bapak berharap tadi apa? Temanya apa? Intinya satu apa? Dari foto-foto tadi apa? Yang bisa kita petik. Yang pertama ya, kita sebagai umat Islam harus senantiasa bisa dan mampu melestarikan alam. Ya, karena apa? Hadis Rasulullah, barang siapa yang menanam pohon, walau dimakan binatang saja, di dunia rugi, tapi diganti oleh Allah sebagai pahala sedekah. Juga ada ayat-ayat yang lain menjelaskan ini. Ini di dalam Quran surat Ar-Rum. Ada gambar rusaknya lautan dan daratan, ya. Yang mana apa? Kerusakan dan darat di laut itu bukan karena kehendak Allah, tapi karena apa? Karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga anak ya,
saya berharap setelah kita mempelajari tentang pelestarian alam, tolong anak-anak bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sanggup anak-anak? Sanggup. Ya, sanggup ya. Dengan jalan apa? Dengan jalan apa? Pertama, kita bisa mengurangi sampah plastik, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Dengan apa? Senang merawat dan menanam tanaman. Nah, ya, saya kira itu ya pertemuan hari ini cukup ya. Alhamdulillah kalian semuanya sudah pintar ya, bisa mengekspresikan ya apa yang kalian pahami di dalam surat Ar-Rum tentang pelestarian alam ya, sehingga saya harapkan kalian menjadi generasi yang cinta pada alam dan tidak suka untuk merusak alam. Nah ya, berikutnya untuk pertemuan yang akan datang ya, nanti kita akan melanjutkan ke bab selanjutnya ya. Jangan datang. Nanti tentang apa nanti ya? Ada sifat yang kedua, amanah dan jujur itu apa? Sifat apa? Terpuji. Kita akan memahami sifat terpuji tentang amanah dan jujur. Nah ya, hari ini pembelajarannya gimana? Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Daripada kemarin mendengarkan ceramah saja dengan membuat poster, lebih senang mana? Membuat poster. Ya. Nah ya, marilah ya kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Kita tutup yuk pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.